Suamiku pewaris utama. Bab 58. Jangan salahkan aku. Benar sekali, kami memang orang baru, dan belum tahu situasi di kota es ini. Jika berkenan, bisakah Anda membawa kami untuk berburu di kota ini? Jawab Burgon penuh kiasan. Berburu. Maksudnya? Respon Pras kebingungan. Biasanya kalau berburu itu di dalam hutan, tapi ini kenapa di tengah kota? Itu pikir Pras. Orang ini ada-ada saja. Batinnya dalam hati. Maksud Tuan, apakah ingin berburu kuliner atau tempat-tempat wisata? Tanya Pras ingin menegaskan kembali, maksud perkataan dari kawan barunya itu. Nah itu maksud kami. Maaf kalau salah bicara. Tapi kalau memungkinkan, kami juga ingin berburu orang lah. Jawab Burgon sambil bercanda. Tuan ini ada-ada saja. Masa orang diburu? Memangnya dia hewan apa? Balas Pras juga bercanda. Bisa jadi, kalau memang orang itu perlu diburu, karena harganya mahal. Hahaha. Bantah Burgon sambil tertawa renyah. Pras hanya tersenyum kecut, karena dia sudah mulai menangkap gelagat yang kurang baik. Dia baru teringat, bahwa saat ini dia sedang bersembunyi, atas saran dari Arnold temannya itu. Tapi dasar pencinta kopi yang fanatik, dia tetap tidak bisa menahan keinginannya, untuk minum kopi di kafe yang biasa dikunjunginya itu. Padahal di rumahnya juga ada, tapi entah kenapa, kopi yang dihidangkan oleh pelayan kafe itu sangat lezat sekali. Namun sialnya, ketika sore ini dia nekat mengunjungi kafe favoritnya itu, dia malah bertemu dengan orang yang sangat misterius, yaitu Burgon, yang menyatakan, bahwa dia ingin berburu di kota es ini, tapi berburu apa Pras juga tidak tahu. Karena penasaran, maka Pras bertanya dengan sedikit candaan. Kalau Tuan ingin berburu manusia, saya akan tunjukkan tempatnya. Di sana banyak sekali makhluk pendosa yang cantik-cantik, yang boleh Tuan buru. Ucapnya mencoba mempengaruhi Burgon dengan cara bercanda seperti itu. Kalau makhluk seperti itu, tidak perlu diburu, karena memang kami tidak berminat, tapi kami ingin berburu orang lain. Jawab Burgon mengandung teka-teki. Kalau boleh tahu, orang macam mana yang Tuan ingin buru? Tanya Pras sudah mulai gemetaran. Kalau dilihat-lihat, seperti Tuan inilah orang yang ingin kami buru. Jawab Burgon berandai-andai. Ah Tuan ini bercanda saja. Balas Pras sambil tersenyum kecut. Kami sedang tidak bercanda. Kami memang sedang ingin berburu orang seperti Anda. Jawab Burgon cuek. Kalau boleh tahu, siapa orangnya? Tanya Pras mencoba berani. Kaulah orangnya. Jawab Burgon sambil menatap mata Pras dengan tatapan dingin. Kenapa aku? Apakah aku seperti orang yang pantas untuk diburu? Tanya Pras mencoba mengalihkan perhatian, dan mengulur-ulur waktu, padahal sedang mencari cara untuk kabur. Burgon tidak menjawab. Dia malah menatap mata Pras lekat-lekat, seperti ingin mencari sesuatu. Pras yang ditatap seperti itu tidak tahan, lalu buru-buru berkata. Tolong katakan. Apa alasan Anda ingin memburuku? Tanya Pras mencoba bersikap tenang kembali. Karena kau telah membuat masalah dengan perusahaan Birawa Group. Jawab Burgon sudah mau menjawab pertanyaan Pras itu. Apa? Anda jangan bercanda. Ucap Pras menyangkal perkataan Burgon tadi. Apakah kau melihat kami seperti sedang bercanda? Bantah Burgon dengan entengnya. Apa kesalahanku, hingga kalian memperlakukanku seperti ini? Tanya Pras mencoba membela diri. Pertama, kau telah menyuruh Bari dan anak buahnya itu, untuk mengacau perusahaan Birawa Group, yang ada di kota ini. Kedua, kau juga menyuruh Gideon dan anak buahnya itu, untuk berbuat hal yang sama di perusahaan Birawa yang lain. Ketiga,
Kau dengan liciknya menggunakan nomor orang lain, untuk menghubungi Gideon dan anak buahnya itu. Ucap Burgon menyebutkan satu persatu usaha licik dari Pras itu. Siapa sebenarnya kalian? Jangan macam-macam denganku. Aku temannya Arnold, pemilik perusahaan besar di kota es ini. Kata Pras mencoba menggertak Burgon dan orang-orangnya tersebut. Justru orang itu yang ingin kami temui, untuk membuat perhitungan. Jawab Burgon tenang. Pras sudah tidak bisa berkutik lagi, juga sudah tidak bisa beralasan apapun, karena keberadaannya sudah diketahui, dan perbuatannya sudah terendus, bahkan bukti-bukti semua mengarah padanya, tapi dia masih tetap berkelit juga. Mungkin Anda salah orang. Aku bukan orang yang sedang kalian cari. Ujar Pras tidak mau menyerah, dan masih tetap mengelak tuduhan itu. Kalau begitu, mungkin kau kenal Tantri, gadis yang ingin kau jadikan simpananmu itu. Balas Burgon menggunakan taktik kuno. Bagaimana kau bisa mengenal Tantri? Padahal selama ini dia telah kusembunyikan dengan rapi. Respon Pras terkejut dan kelepasan bicara. Nah, akhirnya kau mengaku juga, bahwa kau adalah Prasetyo, orang yang telah membayar Gideon untuk mengganggu perusahaan Birawa Group. Benarkan? Kata Burgon cepat. Pras atau Prasetyo kelepasan bicara, hanya gara-gara disebutkan nama Tantri itu. Secara tidak sengaja, dia merespon ucapan dari Burgon tadi. Dari jawaban itulah, Burgon bisa menyimpulkan, bahwa orang yang sedang diintimidasi olehnya itu, memang benar-benar Pras, orang yang sedang mereka cari. Karena itu, Pras ingin mencoba kabur. Dia sudah kelihatan gelisah sekali, tetapi Burgon dengan cerdiknya berkata, "Kau lihatlah sekelilingmu. Semua yang ada di sini, sebagian besar adalah anak buahku. Jika kau macam-macam, maka saat ini juga, kau mati. Maka bekerja samalah denganku, dan jangan melawan atau berteriak." Ucap Burgon dingin. Sekali lagi, Pras tidak bisa berbuat apa-apa, karena dari segala arah, dia sudah terkepung oleh anak buah Burgon. Kalaupun dia nekat, mereka tidak akan segan-segan lagi menghabisinya, walaupun sedang berada di tempat ramai. Sungguh dia tidak menyangka, bahwa kedatangannya kali ini, adalah untuk mengantarkan nyawa atau keselamatannya sendiri, bahkan mungkin keluarganya. Susah payah dia menyembunyikan diri dari pantauan orang-orangnya Birawa Group, tapi tetap ketahuan juga. Ini semua terjadi disebabkan kesalahannya juga, karena dia menganggap, para pengawal yang ditugaskan untuk menjaga perusahaan tersebut, tidak akan mungkin menemukannya di kafe ini. Karena tidak ada yang mengenali wajahnya, kecuali Gideon itu. Tapi nyatanya perkiraan Pras salah. Apa yang kalian inginkan? Aku bukan orang yang kalian. Ucap Pras terhenti. Sebaiknya kau diam, dan jawablah dengan jujur, karena aku tidak mau berbasa-basi lagi. Potong Burgon dengan wajah dingin. Apa tujuanmu menyuruh Bari dan Gideon mengacau di perusahaan Birawa Group? Tanya Burgon serius. Aku tidak pernah menyuruh mereka. Mungkin mereka sendiri yang mau berbuat seperti itu. Jawab Pras dengan muka tidak bersalah. Dari nada bicaramu, berarti kau tidak kenal dengan Gideon dan Bari itu. Respon Burgon cepat. Ya benar. Aku memang tidak mengenalnya. Jawab Pras mencoba berbohong. Bagaimana dengan nomor kontak ini? Bukankah nomor ini yang kau gunakan untuk menghubungi Gideon juga anak buahnya itu? Sanggah Burgon cukup cerdik. Bagaimana kau bisa mendapatkan nomor kontak ini? Tanya Pras gugup. Kau tidak perlu tahu, bagaimana caranya aku mendapatkan nomor kontak yang kau gunakan itu, tapi cukup kau tahu saja, bahwa teknologi sudah sangat maju sekali. Jawab Burgon enteng. Kau jawab saja pertanyaanku tadi. Apa alasanmu mengirim Gideon juga Bari,
dan 20 orang penyusup itu ke Birawa Group? Tanya Burgon mengintimidasi. Pras hanya diam saja, tidak berusaha untuk menjawab atau merespon apapun, karena dia berpikir, ini tempat umum, jika mereka membuat onar, maka akan cepat ketahuan oleh pihak yang berwajib, tapi ternyata pikirannya salah. Bumi yang sudah geram, melihat bosnya dipermainkan seperti itu, menekan paha kanan Pras, dan mencengkeramnya dengan kuat, hingga membuatnya meringis menahan sakit, tapi dia tidak berani bergerak, apalagi berteriak. Tapi walau sudah mendapat siksaan seperti itu, Pras tetap tidak bergeming, dia tetap tidak mau menjawab pertanyaan Burgon tadi. Bumi merasa diremehkan oleh Pras, maka dia menekan saraf gerak di paha Pras kuat-kuat, hingga membuat kakinya seperti lumpuh. Ini baru peringatan kecil. Ucapnya mengintimidasi dengan tatapan dingin. Pras yang melihat tatapan itu menjadi ketakutan, ditambah dengan tatapan Burgon dan dua temannya yang lain, yang saat ini sedang duduk berdekatan dengannya, kemudian dia berkata, "Apakah kalian bisa menjamin keselamatanku?" Tanya Pras meminta kepastian. "Kau jangan khawatir. Masalah keselamatanmu, itu tanggung jawabku," jawab Burgon memberi kepastian. Tapi walaupun sudah mendapat kepastian seperti itu, Pras masih tetap tidak mau membuka suara, karena dia sejujurnya tidak mau mengkhianati Arnold temannya itu. Langit yang melihat keraguan Pras tersebut, juga menjadi geram. Bergegas dia berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Pras yang ada di depannya itu. Dengan tenang dia mencengkram bahu Pras kuat-kuat, seperti sedang menepuk saja, sehingga para pelanggan yang bukan orang-orangnya Burgon akan menyangka, bahwa langit saat itu sedang menunjukkan keakrabannya pada Pras itu. Tapi akibat cengkraman itu, kulit bahu Pras seperti terkelupas. Tak tahan dengan siksaan itu, Pras membuka suara dan berkata, "Baik, baik. Aku akan bekerja sama dengan kalian, tapi tolong lindungi keluargaku," ujarnya memohon. "Baik, aku jamin itu," jawab Burgon cepat. "Awalnya, ini adalah ide dari sahabatku Arnold itu. Dia pemilik perusahaan besar di kota es ini," ucap Pras sambil meringis menahan sakit di paha dan bahunya itu. Arnold adalah musuh bebuyutan dari Tuan Besar Birawa, yang dulunya pernah menggagalkan usaha temanku itu, untuk mengakuisisi dua perusahaan, yang sekarang jatuh ke tangan Tuan Birawa. Karena usahanya gagal, maka Arnold menaruh dendam padanya sampai saat ini. Beberapa hari yang lalu, kami dikumpulkan untuk mengadakan pembicaraan tentang cara membalaskan dendam tersebut, dan disimpulkan bahwa Pras berhenti sejenak, karena tidak mau terlepas kata, bahwa awal dari rencana itu adalah idenya sendiri. "Kenapa berhenti?" tanya Burgon kesal. "Sebenarnya yang menyarankan itu adalah aku. Akulah yang menyuruh Barry dan Gideon untuk mengacau di dua perusahaan tersebut, berikut mengirimkan 20 orang penyusup ke perusahaan itu," jawabnya terus terang. "Tapi belum apa-apa, usaha itu gagal, bahkan orang-orang yang kusuruh untuk mengacau di perusahaan itu tertangkap, dan kalian mendapatkan nomor kontak yang aku gunakan itu. Kalian benar-benar hebat. Karena bisa menemukanku dengan begitu cepat, hanya dengan nomor kontak itu," ucap Pras melenceng dari arah pembicaraan semula. "Apakah cuma itu saja?" tanya Burgon tidak sabar. "Sebenarnya ada satu rencana yang jauh lebih mengerikan lagi, yaitu rencana ingin meretas sistem pertahanan perusahaan Birawa Group, dan mencuri informasinya. Bahkan jika memungkinkan, akan mencuri uangnya," ucap Pras terus terang. "Apakah yang kau katakan ini tidak bohong?" tanya Burgon kesal. "Aku berkata jujur. Jika aku bohong, kau boleh membunuh saat ini juga," jawab Pras cukup berani. "Sekarang aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Jadi tolong lepaskan aku. Mohon," Pras menghibah.
Apakah kau pikir kami orang bodoh? Kalau kau dilepaskan, tentu kau akan menghubungi sahabatmu itu, dan menyuruhnya untuk kabur dari kota ini. Sanggah Burgon cerdik sekali. Aku janji tidak akan mengatakan ini padanya. Janji peras pada Burgon, tapi dia tidak meresponnya, malah berkata, "Tolong jangan membuat keributan. Mari kita keluar, bersikaplah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jika kau berani bergerak dengan gerakan yang mencurigakan, maka saat itu juga, tubuhmu akan tertembus peluru. Kau lihat mereka," ucap Burgon sambil menunjuk orang-orangnya, dengan pandangannya saja. Pras mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Burgon tadi. Di beberapa meja dia melihat, belasan orang sedang memperlihatkan pistol yang ada di balik bajunya masing-masing. Melihat itu, Pras tidak bisa berbuat apa-apa lagi, padahal niatnya ingin kabur, saat mereka keluar itu dan berteriak meminta tolong, tapi niatnya terhenti karena ucapan Burgon. "Kalau kau coba berteriak dan minta tolong, maka keluargamu akan kami habisi. Karena orang-orangku sudah berada di rumahmu saat ini," ucap Burgon berpura-pura sudah mendatangi rumah Pras, dan menyandera keluarganya. "Ayo ikut kami," ucap Burgon sambil berdiri dan memegang tangan Pras, dan dituntunnya keluar seperti seorang sahabat karib. Sesampainya di luar, Burgon berkata, "Erik, cepat bawa orang ini, dan masukkan ke dalam mobil kalian. Awasi dengan ketat, jangan lupa plaster mulutnya itu agar tidak berteriak." Perintahnya tegas. "Baik bos," jawab Erik cepat. "Kalian semua cepat masuk ke mobil masing-masing, dan kita pergi ke perusahaan Birawa Group, untuk mempertemukan Pras dengan si Bari itu. Di sana baru kita akan membuat perhitungan dengan Arnold si kurang ajar tersebut," ujarnya penuh amarah. "Siap bos," ucap mereka serempak, hingga membuat orang-orang yang ada di dalam kafe tersebut menjadi keheranan, tapi mereka tetap melanjutkan makan dan minum di kafe tersebut. Sesampainya mereka di perusahaan Birawa Group, Pras dibawa masuk dengan pengawalan yang tidak begitu ketat, karena perusahaan itu wilayah mereka sendiri. Danujaya menyambut kedatangan Burgon dan anak buahnya itu, serta langsung dibawa ke gudang, di mana Bari berikut anak buahnya sedang disekap di sana. "Apakah kau kenal orang ini Bari?" tanya Burgon dengan suara berat. "Tidak kenal bos, tapi kalau dia berbicara mungkin aku kenal suaranya," jawab Bari jujur. "Buka penutup mulutnya itu," perintah Burgon tegas. Anjani yang kebetulan berdekatan dengan Pras itu, dengan kasar menarik isolasi yang menempel di mulut Pras tersebut. Antara kesal, dongkol dan sakit hati, Pras terpaksa menerima perlakuan kasar itu, lalu berjalan mendekati Bari, dan langsung menyapanya. "Apa kabar Bari?" sapanya dengan suara berat. "Ya. Dia adalah orang yang telah menghubungiku melalui saluran telepon, dan benar, dia adalah Prasetyo," teriak Bari kuat, dan seperti ingin melampiaskan kekesalannya pada si Pras itu. "Ternyata kau berkata jujur. Kau bekerja berdasarkan perintah, dan kau melakukan itu karena dibayar. Oleh karena itu, kalian akan tetap kami hukum, dengan memotong tangan kalian satu persatu." Gertak Burgon mencoba menguji nyali Bari dan anak buahnya itu. "Tolong ampuni kami bos, kami berjanji akan selalu patuh pada perintah bos dan yang lain," ucap Bari ketakutan. "Apa jaminannya kalau kalian tidak akan mengganggu perusahaan ini, dan orang-orangnya lagi?" tanya Burgon ingin tahu kesungguhan hati mereka. "Kami akan bekerja dan membantu mengamankan lokasi ini, dan lokasi lain, dari gangguan siapapun. Walaupun kami tidak dibayar, kami siap sedia untuk membantu," jawab Bari tanpa ragu-ragu lagi. "Baik. Aku pegang janji kalian. Dan kau Danu juga yang lain,
akan menjadi saksi atas janji mereka itu. Respon Burgon datar. Jika mereka berani mengganggu atau mengkhianati kita, maka aku beri kewenangan untuk menghukum dan memberi sanksi yang berat pada mereka. Perintah Burgon tegas pada Danu, sang komandan pengawal tersebut. Sekarang, kalian boleh pergi. Dan kembali pada keluarga kalian masing-masing. Setelah 2 hari istirahat, kalian menyebar untuk membantu Komandan Danu, dan mengamankan lokasi perusahaan ini 24 jam secara bergantian. Apakah kalian sanggup? Tanya Burgon menguji kesungguhan mereka semua. Kami sanggup, bos. Ucap mereka serempak, kemudian membungkuk ke arah Burgon, dan bergegas meninggalkan tempat tersebut tanpa menoleh lagi. Setelah Bari dan anak buahnya itu pergi, Burgon mengalihkan perhatiannya pada Pras, yang saat ini sudah tidak ditutup mulutnya lagi. Dengan suara berat dan tegas, Burgon bertanya pada Pras. Sudah berapa lama kau bekerja pada Arnold itu, dan apa saja informasi yang kau tahu tentang perusahaannya? Ujarnya. Aku menemaninya sejak dari awal merintis perusahaan tersebut. Dia pimpinan sekaligus sahabat karibku. Ucap Pras apa adanya. Perusahaannya itu sudah berdiri puluhan tahun, dan aku sudah bekerja padanya juga selama itu. Sambungnya lagi. Yang aku butuhkan adalah informasi penting yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kalau kau masih melindunginya, maka saat ini juga, kau akan kami habisi. Ancam Burgon tidak main-main. Sebagai seorang teman baik, tentu saja Pras tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Dia termenung beberapa saat, memikirkan buruk baiknya. Jika dia berterus terang, maka dia telah jadi pengkhianat. Tapi jika tidak jujur, maka keselamatannya, bahkan mungkin keluarganya akan terancam. Pras benar-benar dalam situasi yang sulit. Burgon yang melihat kejadian itu cukup paham, kemudian dengan arif dia berkata, sekarang kau hubungi keluargamu, dan katakan, kau malam ini tidak pulang, karena harus bekerja lembur, agar keluargamu itu tidak khawatir, ucap Burgon memberi saran. Karena sudah mendapat perintah seperti itu, Pras langsung menghubungi keluarganya tersebut, setelah handphone miliknya dikembalikan pada Pras saat itu juga. Aku tahu kau ragu untuk mengatakannya, tapi perlu kau tahu, bahwa sangat mudah bagi kami, untuk membobol sistem informasi perusahaan kalian, walaupun kalian mempunyai peretas-peretas handal, tapi tidak akan ada pengaruhnya, bila berhadapan dengan para hacker yang dimiliki oleh Tuan Birawa juga Tuan Muda Hendy. Ucap Burgon sebagai penegasan, walaupun Pras tidak mengatakannya, Birawa Group pasti bisa mendapatkan informasi itu. Sekarang kau jawab dengan jujur, apakah bosmu itu, dalam mengembangkan usahanya, meminta bantuan kepada pihak bank? Tanya Burgon menyelidik. Untuk masalah itu saya kurang tahu, tapi Arnold pernah mengatakan, saat ini dia sedang mengembangkan suatu proyek, yang membutuhkan modal dalam jumlah besar, dan rencananya, dia ingin bekerja sama dengan bank yang ada di kota es ini. Jawab Pras jujur dan apa adanya. Tapi apakah kerjasama itu sudah terlaksana atau belum? Arnold belum mengabarkannya padaku. Sambungnya lagi. Terus, apakah kepemilikan sahamnya dimiliki oleh dia seorang, atau dijual kepada pihak luar? Tanya Burgon menyelidik lagi. Saham yang dimiliki oleh Arnold hanya 454, sedangkan sisanya itu dimiliki oleh konsorsium besar sekitar 304. Dan sisanya lagi dimiliki oleh perseorangan, tapi mereka telah membentuk konsorsium juga, jawab Pras cukup lancar. Apa jabatanmu dalam perusahaan tersebut? Tanya Burgon ingin tahu. Direktur Personalia, sekaligus merangkap sebagai wakil direktur, yang posisinya persis di bawah direktur utama si Arnold itu. Jawab Pras membanggakan diri. Kalau kau seorang direktur,
Tapi kenapa ada informasi penting kau tidak atau belum dikasih tahu? Tanya Burgon keheranan. Aku pun tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, tapi mungkin karena saat diadakan kontrak kerjasama tersebut, aku sedang tidak berada di tempat. Jawabnya tidak semangat. Saat itu, aku sedang ditugaskan ke kota lain, untuk menangani sebuah proyek yang ada di sana, dan kembalinya sekitar 1,5 bulan kemudian. Jawab Pras berkata jujur dan tidak ditutup-tutupi sedikitpun. Burgon cukup mengerti dengan penjelasan tersebut, kemudian dia bertanya pada Pras dengan pertanyaan lain lagi. Sebagai seorang wakil direktur di perusahaan itu, tentu kau tahu, konsorsium apa yang telah melakukan kerjasama tersebut, dan siapa nama-nama perseorangan itu. Ujarnya. Pemilik 309 saham perusahaan Arnold itu, berasal dari gabungan beberapa bank yang membiayai proyek tersebut. Sedangkan perseorangan itu terdiri dari 4 orang, yang mereka juga telah membentuk satu konsorsium, yang terdiri dari kumpulan para pedagang dan industriawan. Mereka menguasai saham sebesar 254. Ujar Pras membocorkan rahasia temannya tersebut. Ini akan lebih mudah. Siapapun orang yang telah berani mencoba mengganggu perusahaan Birawa Group, maka orang tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Ucap Burgon sambil mengepalkan tangannya. Tak lama sesudah itu, dia menghubungi Hendy, dan menceritakan duduk permasalahannya. Setelah mendengar berita itu, Hendy menjadi geram, dan meminta pendapat dari kakeknya tersebut. Kakeknya tidak melarang atau mengizinkan Hendy membalas perlakuan Arnold tersebut, karena dia tahu siapa Arnold yang sebenarnya. Selama ini, Arnold selalu merongrong perusahaan Birawa Group, tetapi oleh Tuan Birawa, perbuatannya itu dibiarkan saja, karena menurutnya, itu hanya permainan anak kecil belaka. Tetapi kali ini, dia terpancing emosi juga, gara-gara Hendy menceritakan secara detail, apa-apa saja yang direncanakan oleh Arnold itu. Tuan Birawa akhirnya memberikan izin kepada Hendy, untuk memberikan pelajaran pada rival bisnisnya itu, dan menyerahkannya pada keputusan Hendy. Setelah mendapat restu dari kakeknya, Hendy segera memanggil semua petinggi perusahaan untuk datang ke ruang operator, yang dikelola oleh Rams, si otak jenius itu. Tak lama setelah mereka dipanggil, mereka pun sudah sampai di ruangan tersebut, kecuali Ivory, dia datang sedikit terlambat, karena dia tidak tinggal di Villa Hendy, tahu di hotel. Setelah Ivory datang, Hendy segera memaparkan, apa saja yang disampaikan oleh Burgon, tentang adanya sebuah perusahaan besar, dipimpin oleh Arnold, yang ingin meretas sistem informasi perusahaan Birawa Group, sekaligus ingin mencuri data-datanya, dan merampok semua harta kekayaannya. Tentu saja berita itu sangat mengejutkan mereka, karena tidak menyangka, masih ada saja orang yang berani mencari masalah dengan perusahaan Birawa Group. Jangankan hanya perusahaan kecil, yang hanya mempunyai beberapa orang hacker. Perusahaan besar saja bertumbangan, ketika berhadapan dengan hacker yang dimiliki oleh perusahaan Birawa Group tersebut. Dengan suara bulat, atas perintah Hendy, Rams mencari informasi tentang perusahaan Arnold itu. Setelah sistem keamanan perusahaan milik Arnold bisa diretas, Hendy berkata, cepat kacaukan sistem keamanan perusahaan Arnold itu, dan retas juga sistem perbankan perusahaan tersebut. Buat seolah-olah, konsorsium yang membiayai proyek-proyek Arnold itu, menarik kerjasamanya. Begitu juga dengan kerjasama perseorangan tersebut. Aku ingin malam ini juga, perusahaan Arnold itu bangkrut, dan meninggalkan utang yang berjumlah besar, ucap Hendy memberi instruksi. Baik Tuan Muda. Jawab Rams tegas, kemudian meminta kepada bawahannya, untuk mengoperasikan komputer, yang ditujukan untuk meretas sistem pertahanan perusahaan Arnold tersebut. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit,
semua informasi tentang perusahaan itu terpampang di layar komputer, termasuk juga informasi perbankannya. Sangat mudah sekali, seperti membeli gorengan di pinggir jalan. Ucap Hendy, sesaat setelah semua informasi yang diinginkannya, terpampang jelas di layar komputer mereka. Lumayan banyak juga harta kekayaan Arnold itu. Jika kita tarik semuanya, maka perusahaannya akan bangkrut saat ini juga. Batinnya dalam hati, kemudian Hendy membatin lagi. Jika konsorsium dan perseorangan itu menuntut pengembalian modal mereka, maka Arnold tidak akan mampu membayarnya. Saat itulah perusahaannya akan dinyatakan bangkrut atau karena disita, disebabkan tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Saat Hendy sedang membatin itu, tiba-tiba dengan suara sedang anak buah Rams berkata, "Kami siap melaksanakan perintah Tuan Muda." Ucap bawahan Rams serempak, dan sudah tidak sabar ingin mengeksekusi perusahaan yang berani melawan Birawa Group itu. Hendy tidak langsung menjawab, tapi memandang kepada anak buahnya satu persatu, seperti meminta persetujuan dari mereka, dan ini tidak biasanya. Kali ini Hendy bertindak tidak berdasarkan emosi semata. Sepertinya ingin mendapatkan persetujuan juga, dari orang-orang penting perusahaannya itu. Satu persatu dari mereka menganggukkan kepalanya, tanda setuju termasuk kakeknya itu. Ivory yang saat itu juga ada di sana malah dengan mantap berkata, "Kami semua setuju dengan apa yang direncanakan oleh Tuan Muda. Dengan memberi pelajaran pada si Arnold itu, maka tidak akan ada lagi orang yang akan merongrong perusahaan kita. Sepanjang yang aku tahu, Arnold itu terus-menerus mencari masalah dengan perusahaan Birawa Group. Tapi Tuan Besar tidak mau membalas perbuatannya itu. Tapi kali ini, sepertinya tidak bisa dibiarkan lagi. Jadi intinya adalah, kami semua setuju dengan rencana Tuan Muda, untuk membuat perusahaan Arnold itu gulung tikar malam ini juga." Ucap Ivory memberi dukungan pada calon suaminya tersebut. "Baiklah kalau itu keputusan kalian. Dengan ini aku perintahkan. Segera kunci sistem pertahanan mereka, agar mereka tidak bisa mencegah informasi perusahaan tersebut jatuh ke tangan kita." Perintahnya tegas dan jelas. "Untukmu Rams. Tarik semua kekayaan yang ada di rekening cadangan, tapi kau harus mencatat berapa jumlah yang akan kau tarik tersebut." "Siap Tuan Muda," jawab Rams cepat. Setelah mendapat perintah dari Hendy, untuk mengeksekusi tabungan di rekening perusahaan Arnold, juga rekening pribadinya, Rams dengan cepat melaksanakan perintah tersebut. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit, 2 rekening perbankan milik Arnold ludes terkuras, dan berpindah ke rekening lain. Kemudian dari rekening itu, ditransfer lagi ke rekening lainnya, agar sulit untuk dilacak oleh pemiliknya. Proses pemindahan uang milik Arnold itu, disaksikan oleh Tuan Birawa, juga para petinggi Birawa Group, dengan ekspresi biasa-biasa saja, karena mereka sudah sering melihat kejadian seperti itu. Mereka tidak menyalahkan Hendy atas keputusannya itu, karena kalau terus dibiarkan, akan membahayakan keutuhan perusahaan tempat mereka bekerja. Seperti seekor serangga yang ingin menggigit kita, apakah harus kita biarkan begitu saja, atau hanya sekedar mengusirnya, sedangkan setelah diusir dan dibiarkan berkali-kali, serangga itu masih datang dan tetap mengganggu juga. Begitu jugalah dengan Arnold. Dari zaman kakeknya masih berkuasa, mengendalikan Birawa Group itu, Arnold sudah berkali-kali mencoba untuk mengganggu bisnis Birawa Group tersebut. Namun oleh Tuan Birawa, perbuatan itu tidak begitu ditanggapinya, malah seperti diberi kesempatan untuk terus mengulangi perbuatannya itu. Entah ada rahasia apa antara Arnold dengan Tuan Birawa itu. Tapi di zaman Hendy ini, perbuatan Arnold tidak bisa ditolerir lagi. Dan tidak dibiarkan begitu saja.
Dengan tegasnya Handy memerintahkan kepada Rams, untuk membuat perusahaan milik Arnold itu bangkrut dalam 1 menit. Handy terpaksa melakukan itu, karena merasa terganggu oleh ulah Arnold, yang selalu merongrong perusahaannya. Sudah dibiarkan berkali-kali, tapi masih tetap saja berusaha menjatuhkan perusahaan Birawa Group tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Arnold mengirimkan para penyusup dan para preman, untuk mengganggu stabilitas keamanan perusahaannya. Dan puncaknya adalah, ketika Arnold berkeinginan untuk mencuri sistem informasi perusahaan itu, serta merampok harta kekayaannya. Tentu saja Handy sebagai pemilik perusahaan itu, tidak akan tinggal diam, atau membiarkan begitu saja masalah itu terjadi. Maka setelah mendapatkan persetujuan dari kakek juga seluruh bawahannya tersebut, Handy memberi perintah, untuk mengeksekusi perusahaan yang dimiliki oleh Arnold itu. Sehingga terjadilah drama mengharukan, yang akan membuat heboh dunia, dan membuat Arnold stres besok, bahkan mungkin langsung gila malam ini juga. Perkiraan itu ternyata benar. Sesaat setelah Rams menarik semua uang perusahaan juga uang pribadinya, di layar handphone milik Arnold, terpampang informasi, bahwa seluruh tabungannya telah kosong, dan tidak tahu penyebabnya apa, dan siapa yang melakukannya. Berita itu tentu saja membuat Arnold kebingungan, panik, dan takut. Selama ini, dia tidak pernah memikirkan dampak buruk dari niat busuknya itu. Malam ini benar-benar malam yang bersejarah baginya, karena perusahaan yang telah dirintis selama puluhan tahun, bisa hancur hanya dalam semalam. Bahkan jika dia tahu, seluruh harta kekayaannya itu, telah raib hanya dalam waktu 1 menit. Mungkin dia akan langsung gila. Karena panik dan rasa takut yang terus melanda, Arnold berusaha menghubungi orang-orangnya satu persatu, tapi jawaban yang dia terima, tidak bisa memberikannya solusi bagus. Pada akhirnya, dia menghubungi Pras, agar bersama-sama mencari solusi, tentang raibnya uang perusahaan juga uang pribadinya itu. Abis sudah riwayat kita Pras. Dan ini bisa gawat, kita sedang berada di ambang kehancuran. Ucap Arnold melalui sambungan teleponnya. Pras hanya diam saja, karena dia tahu apa yang terjadi, ini pasti perbuatan dari pemilik perusahaan Birawa Group itu, tapi dia tidak berani mengatakannya, karena telah diancam akan dihabisi oleh Burgon dan anak buahnya itu. Bukan hanya itu saja, Pras juga mengetahui, bahwa pemilik perusahaan Birawa Group tersebut, tidak akan berhenti sampai di situ saja, sampai sahabatnya itu, benar-benar jatuh miskin akibat perbuatannya itu. Pada pagi harinya, karyawan perusahaan Arnold, masuk bekerja seperti biasanya. Mereka belum mengetahui perihal raibnya uang perusahaan, juga belum mengetahui, sebentar lagi perusahaan tempat mereka bekerja itu, akan gulung tikar, alias bangkrut. Dan benar saja, Arnold yang tidak masuk kerja, didatangi oleh beberapa perwakilan konsorsium dan modal perseorangan guna menanyakan perihal raibnya uang perusahaannya. Ditanya seperti itu, tentu saja Arnold tidak bisa menjawab dengan benar, sementara dia sendiri, juga tidak tahu, kenapa uang perusahaannya bisa hilang dalam sekejap. Karena tidak ada jawaban yang memuaskan, pihak konsorsium dan penanam modal lain, melaporkan masalah itu ke pihak berwajib, tapi Arnold memohon, agar masalah itu tidak sampai ke meja hijau. Dia menyanggupi untuk menyerahkan aset perusahaan, dan rumah mewahnya untuk disita oleh mereka, berikut semua aset-asetnya yang lain. 1 jam sesudah itu, Arnold telah berada di jalanan, didampingi oleh anak dan istrinya, sambil menenteng tas yang mungkin berisi pakaian. Entah akan menjadi apa dia nanti, kita pun belum tahu. Hani, bagaimana perasaanmu setelah malam tadi? Apakah masih ada ganjalan di hati? Tanya Ivory dengan suara mendayu. Aku merasa puas,
setelah bisa memberi pelajaran pada orang yang selalu merendahkan kakekku itu. Jawab Hendy, sambil merebahkan badannya di pangkuan calon istrinya tersebut. Aku yakin, sekarang ini Arnold sedang berada di jalanan. Mungkin sudah menjadi gelandangan pula, kalau tidak ada orang yang mau menampungnya. Ucap Hendy lagi. Baguslah kalau begitu Honey, sesekali beri dia pelajaran, yang tidak akan bisa dilupakannya seumur hidup. Sambut Ivory mendukung pernyataan dari Hendy itu, sambil tangan mungilnya membelai rambut Hendy dengan lembut. Diperlakukan seperti itu, dia jadi terlena, dan tak lama sesudah itu, Hendy tertidur di pangkuan Ivory dengan pulasnya. Terlihat benar kalau Hendy haus akan kasih sayang seorang wanita. Baru dibelai begitu saja, sudah lelap tertidur di pangkuan seorang gadis pula. Ivory yang melihat kekasihnya tertidur seperti itu, memandangi wajah Hendy sepuasnya, sesekali tangan lembutnya membelai pipi Hendy dengan mesra. Di dalam hatinya membatin sendiri dan berkata, "Sebegini menderitakah hatimu sayang, sampai ada gurat kesedihan di wajahmu yang lugu ini. Aku janji, setelah kita menikah nanti, aku akan memberikan kebahagiaan padamu setiap saat. Tak akan kubiarkan hatimu sedih dan gundah gulana. Jika itu terjadi juga, maka aku merasa gagal sebagai seorang istri. Namun percayalah kasih, aku berjanji akan mendampingimu dalam suka maupun duka, dan tak akan kubiarkan kau menanggung beban hidupmu sendiri." Batin Ivory bertalu-talu dalam hati, sambil menatap wajah Hendy kekasihnya itu, yang sedang tertidur pulas di pangkuannya. Hari ini adalah hari pertama, di mana perusahaan Arnold bangkrut. Seluruh karyawan yang selama ini bekerja pada Arnold, bagai anak ayam kehilangan induknya. Tidak tahu pada siapa harus bertanya, sementara Arnold pemiliknya itu, saat ini tidak kelihatan batang hidungnya. Entah kemana dia melarikan diri. Di sebuah perempatan jalan raya kota es, terlihat sepasang suami istri dan dua orang anaknya, sedang berjalan beriringan di bawah panasnya terik matahari. Pakaian yang mereka kenakan pun, sudah basah kuyup terkena keringat. Tidak tahu arah mana yang akan mereka tuju. Yang mereka tahu adalah, terus saja melangkah, mengikuti kaki yang sudah mulai lelah, dan tidak kuat lagi berjalan. "Pa, kita mau kemana? Rara capek pa," ucap anak perempuan keduanya, sambil menyeka keringat yang mengalir di dahinya dengan deras. "Sabarlah nak. Kita akan pergi ke rumah nenekmu. Siapa tahu mereka mau menerima kita, dan memaafkan kesalahan papa," jawab Arnold sambil menitikkan air mata tanda sedih. "Sebenarnya apa yang terjadi suamiku? Kenapa bisa perusahaan besarmu itu, diambil alih oleh orang lain?" tanya Jennifer istri Arnold itu penasaran. "Ini semua terjadi karena keserakahan Kuma, yang ingin menguasai perusahaan orang lain," jawab Arnold menyesal. "Apa yang telah kau lakukan pada perusahaan itu, sehingga malah perusahaanmu sendiri yang disita oleh pihak bank?" tanya Jennifer lagi semakin penasaran. "Kau tahu kan si Birawa itu?" tanya Arnold mengingatkan istrinya. "Ya, aku tahu siapa dia. Dia orang yang telah menggagalkan usahamu, untuk menguasai dua perusahaan besar, yang sekarang telah menjadi miliknya itu," jawab Jennifer lancar. "Kau benar. Karena sakit hati, perusahaan yang aku inginkan tidak jatuh ke tanganku, padahal aku sudah berusaha dengan keras. Maka aku selama bertahun-tahun, aku menaruh dendam padanya, dan berusaha untuk menghancurkan perusahaan Birawa Group itu, tapi ternyata, malah menjadi bumerang bagiku," ucap Arnold penuh penyesalan. "Aku kira, Birawa Group itu masih dipegang oleh Birawa itu. Tapi ternyata, menurut kabar yang kudengar, yang mengendalikan perusahaan itu sekarang adalah cucunya. Apakah tidak sebaiknya kau meminta maaf saja padanya suamiku?"
Ucap Jennifer memberi usul. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena aku sangat membenci si birawa itu. Bantah Arnold sengit. Sekarang singkirkan dulu antara benci dan dendammu itu. Apakah kau mau keluarga kita akan menderita seperti ini selamanya? Kau lihatlah anak-anak kita itu, mereka masih belum begitu besar, dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita, juga harta untuk mendidiknya. Tangkis Jennifer tidak mau kalah, kemudian menyambung lagi perkataannya. Kalau usahamu sudah bangkrut seperti itu, dengan apa kita akan menghidupi mereka? Ucapnya lemah. Papa juga bingung, Ma. Sejujurnya Papa menyesal, karena telah bersikap serakah seperti ini. Papa tidak menyangka, bahwa hanya dalam masa 1 malam, bahkan mungkin lebih singkat daripada itu, perusahaan yang Papa bangun selama bertahun-tahun, hancur begitu saja. Papa benar-benar sangat menyesal, Ma. Ucap Arnold sudah mulai putus asa, dan tidak tahu apa lagi yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Tapi apakah kita tidak bisa menaiki kendaraan umum itu, Pak? Kasihan anak-anak kita, kalau dipaksa berjalan kaki sejauh ini. Atau bagaimana kalau kita charter saja angkutan umum itu, untuk pergi ke rumah ibuku? Ucap Jennifer mencoba memberi solusi. Jangankan untuk menyewa mobil, untuk makan saja Papa sudah tidak punya. Entah kalau Mama, mungkin masih menyimpan uang kontan saat ini. Ujar Arnold menyedihkan. Kebetulan uang yang tersisa tinggal 100.000, dan itu pun sudah digunakan untuk membeli makanan dan minuman kita tadi. Jawab Jennifer apa adanya. Kalau tak salah, hari ini adalah jadwal Papa untuk mentransfer uang ke rekening Mama. Ucap Jennifer mengingatkan suaminya itu. Itulah yang ku kesalkan, Ma. Kenapa tidak ku tarik uang itu sebanyak-banyaknya, agar ketika kita seperti ini, setidaknya, kita tidak perlu kelaparan, dan kelihatan seperti gelandangan yang menyedihkan. Kesal Arnold tiada terkira. Bagaimana kalau Mama jual saja cincin kawin kita ini, Pak? Usul Jennifer tiba-tiba. Jangan. Itu tidak boleh. Jawab Arnold menolak usul dari istrinya tersebut. Tapi Pak, anak-anak kita juga butuh makan dan minum. Jadi tolong izinkan Mama menjual cincin kawin ini. Nanti kalau Papa sudah dapat kerja, dan sudah ada penghasilan, baru Papa ganti cincin kawin itu. Sanggah Jennifer masih tetap ngotot. Walaupun bisa diganti, tapi tetap tidak akan sama. Tangkis Arnold tidak mau kalah. Apakah Papa tidak punya tabungan lain, selain daripada tabungan tersebut? Tanya istrinya berharap. Tidak ada sama sekali. Semua aset-aset Papa, sudah disita oleh pihak bank, juga oleh penanam modal perseorangan itu. Jadi tidak ada satupun yang tersisa sekarang. Jawab Arnold jujur. Oh begitu. Alangkah tragisnya nasib kita sekarang, Pak. Ratap pilu Jennifer menyentuh hati. Sudahlah, Ma. Jangan disesali lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Hanya tinggal beberapa kilo lagi, mudah-mudahan kita sudah sampai di sana, sebelum hari menjelang petang. Ucap Arnold memberi semangat kepada istrinya. Pa, Rara lapar. Ucap anak gadisnya merengek meminta makan. Bersambung.